Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Ustaz Taufik, yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di antara kita, dan juga kepada rekan-rekan Remata yang selalu istiqomah, selalu semangat hadir di pengajian majelis taklim kita yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tak lupa kita junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada sahabat, dan kita sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaat di yaumil akhir nanti. Langsung saja, marilah kita buka pengajian ini dan membaca suratul Al-Fatihah. Semoga apa-apa yang kita niatkan, langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini selalu mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Muammar Qaddafi. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga boleh dari akhwatnya, dari ikhwan, teman-teman. Pan. Tutup. Sedikit wejangan dari ketua kita, Bang Dayat. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat tering salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Yang saya hormati guru kita Ustaz Taufik, alhamdulillah beliau kurang sehat, kita doakan dah dia sehat. Dan yang saya cintai teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda, umatnya pasti akan masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali yang enggak. Kalau yang enggak mau masuk gimana? Kan seluruh umat manusia nih pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Maksudnya dia nggak mau ngerjain sholat, itu yang nggak mau masuk surga. Tapi dia nanti akan ditempatkan di neraka kalau orang yang enggak. Kan dibilang yang mau. Tapi pembahasan saya ini mengenai tentang hujan, di mana yang sekarang hujan sedang banyak yang melanda Jakarta sampai kebanjiran. Kalau di sini kita nih kan nggak kebanjiran. Mungkin ini kesempatan emas kita untuk berdoa di saat hujan turun. Sebagian orang tatkala memperhatikan hujan, ada yang sampai gelisah, apalagi jika turunnya hujan dirasa mengganggu aktivitasnya. Mungkin lagi ada meeting, janji atau yang lainnya, sehingga yang terjadi adalah mengeluh dan mengeluh. Padahal jika kita merenung dan memahami hadis-hadis Nabi SAW, waktu hujan turun adalah saat mustajab doa, artinya doa semakin mudah terkabulkan. Jadi Nabi SAW menganjurkan
di saat hujan-hujan turun kita sebaiknya jangan mengeluh, sebaiknya kita banyak berdoa, karena di waktu-waktu yang itu Allah telah mengabulkan banyak doa-doa kita. Di hadis Nabi SAW, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang satu, bertemunya 2 pasukan. Kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan 3, saat hujan turun. Imam Syafi'i dan dalam Al-Um dan Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah. Dan ada hadis lagi, 2 doa yang tidak akan ditolak. Doa ketika azan dan doa ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ada yang tahu doa-doa hujan turun? Hah? Ya, itu satu. Bagus. Hah? Yang artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Sebaiknya kalau hujan-hujan turun tuh jangan banyak yang mengeluh ya. Kita banyak doa kayak gini. Terus mungkin itu aja sedikit kultum dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum yang telah disampaikan oleh Saudara Dayat. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan khususnya untuk diri saya pribadi. Langsung saja materi yang hafadznya ada yang mau menyampaikan sedikit apa ya? Sedikit ilmunya. Baiklah, langsung saja materi yang disampaikan oleh Ustaz Taufik. Mohon diperhatikan, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, rekan-rekan remaja yang dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini
Malam Jumat Kliwon ya? Bukan. Malam Jumat. Sebetulnya kalau hari Arab itu sudah hari Jumat, karena pergantian waktunya di maghrib, malam Jumat. Tapi kita orang Indonesia bilangnya hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam. Jadi hari yang terbaik di muka bumi ini adalah hari Jumat. Dalam satu pekan ada satu hari yang dimana kalau kita banyak berdoa ya, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, ini kalau kita berdoa maka Allah akan mengabulkan doa kita. Hari Jumat banyak sunah-sunah di yaumil Jum'ah, terlebih lagi bagi kaum lelaki ya. Ada sholat Jumat, hukumnya wajib. Sekali lagi hukumnya wajib. Ada yang berpendapat, wah sholat Jumat tuh nggak wajib, jadi nggak apa-apa ditinggalin sholat zuhur aja di rumah. Itu nggak boleh ya. Ini ada nggak tahu kelompok mana ya. Ustaz pernah Ustaz pernah dapati ya. Dia berpendapat bahwa sholat Jumat itu nggak wajib. Dia bilang begitu. Bahkan sampai sekarang orang itu nggak pernah sholat Jumat. Wallahualam, mungkin sholat zuhur kali ya di rumah, tapi nggak pernah datang ke masjid. Padahal ya Ustaz coba ingatkan di forum pengajian gitu ya. Itu nggak pernah. Ya maksudnya sampai sekarang ternyata nggak berubah juga, masih tetap tidak sholat Jumat ya, masih tetap tidak sholat Jumat. Kemudian padahal di Al-Quran itu ada surah Al-Jum'ah, itu tegas sekali ya, tegas bahwasannya sholat Jumat merupakan wajib bagi laki-laki. Perempuan boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ya kalau di Indonesia ini jarang ya. Kalau di Solo justru di Masjid Agung itu ada jemaah Jumat, daerah Kudus ya. Saat ketika di Solo itu di Masjid Agung Surakarta ya, Masjid Keraton, itu ada jemaah perempuannya kalau Jumat. Boleh ya, boleh, tapi lebih utama di rumah kalau perempuan ya, lebih utama di rumah. Tapi kalau laki-laki wajib di masjid, kecuali kita dalam kondisi bepergian. Pertama bepergian, kok boleh ninggalin Ustaz? Boleh dalam bepergian, dalam arti nggak sempat, namanya kita misalnya di bis ya, kecuali kita bawa mobil sendiri, mobil pribadi, kapanpun kita mau nyari masjid enak. Tapi kalau yang di bis ini kadang-kadang iya, kalau supirnya ngerti gitu kan. Tapi misalnya di pesawat berhenti dulu, ngapa? Ke masjid, nggak bisa mendarat di masjid ya. Jadi apalagi namanya jam pesawat nggak boleh terlambat gitu bis ya. Jadi hari itu ini ya harus berangkat ya, kecuali di delay gitu ya. Nah itu boleh. Terus gimana gantinya? Ya dengan sholat zuhur ya, dengan sholat zuhur tetap sholat. Kalau sakit gimana? Diganti dengan sholat zuhur. Kalau darurat gimana? Contoh, ada saudara-saudara kita mungkin yang berprofesi sebagai security ya, yang mana Jumatan ya dia harus harus jaga juga, tapi biasanya itu digilir ya, nggak setiap Jumat dia nggak sholat Jumat, tapi pekan ini siapa, pekan ini depan lagi siapa, itu boleh diganti dengan sholat zuhur ya, sholat Jum'ah ya. Jadi hari Jumat itu hari yang mulia. Disunahkan untuk memotong kuku. Siapa yang kukunya panjang? Ayo.
Ya, nggak ada kuku, serem amat kagak ada kuku. Nah begitu. Kalau kagak ada kukunya serem amat. Jadi kalau mau tidurnya bareng setan ya panjangin aja nggak apa-apa. Karena setan itu bermalam, ya, itu di kukunya manusia. Kalau kukunya panjang, ya makan bareng setan. Tidur dalam kondisi kukunya panjang, tidur bareng setan. Ya. Jadi ke kamar mandi, kukunya masih panjang, berarti kamar mandi bareng setan. Kok gitu sih? Hadisnya begitu. Ya. Makanya disunahkan memotong kuku itu di hari Jumat supaya suci. Ya, mandi besar bagi laki-laki yang ingin berangkat Jumatan itu juga di hari Jumat. Ya. Jadi, ya Ustadz gimana dong? Kita kan biasa cewek pakai kutek, pakai apa ya? Ya, emang harus panjang-panjang gitu juga ya. Yang cowok, Ustadz soalnya saya enak buat ngupil gini biar justru jorok ya. Biasanya buat merek kuping. Hah? Korek kuping? Waduh, lebih jorok lagi dong. Habis ngorek kuping, ya enggak? Habis itu makan nasi uduk, nasi kuning, iya. Kagak kelihatan. Iya kan? Iya, nggak kelihatan udah gabung, ya. Dengan COME. Ya. Itu dari sisi kesehatan juga itu namanya kuku yang panjang itu ya. Kalau orang yang suka main gitar dipanjangin apa dipendekin? Pendekin kan? Iya. Itu hari Jumat. Kemudian nih mohon maaf nih bukannya jorok ya. Sunah-sunah hari Jumat itu yang pertama tadi, yang selanjutnya adalah mencabut bulu ketiak. Dicabut ya. Sakit nggak? Dicukur ya. Jangan di rebonding bulu ketek ya. Ya. Ya, jangan. Itu namanya sunahnya dicukur atau dicabut. Kalau bisa dicabut. Kemudian yang selanjutnya mencukur bulu kemaluan. Oh, sudah. Itu di hari Jumat. Ya. Sunahnya seperti itu. Ya. Sunahnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau laki-laki memakai pakaian yang terbaik untuk sholat Jumat dengan wangi-wangian, sehingga jangan sampai ke masjid itu bau ketek, bau asem. Apalagi habis makan jengkol sama pete. Udah. Kalau jengkol sama pete baunya apa berarti? Berarti busuk banget ya. Gimana ya yang udah sering? Ya. Jadi apa namanya? Kalau makan jengkol atau pete itu jangan masuk masjid dulu sebelum sikat gigi, atau habis makan bawang merah, ya, bawang merah.
Itu sunnahnya bersiwak dulu. Bersiwak itu apa? Gosok gigi. Ya. Gosok gigi. Oh itu. Mau disumbang kemana, Bu? Iya. Seperti itu. Ada nggak agama lain yang merhatiin sampai kayak gini? Nggak ada. Agama lain nggak ada yang perhatiin sampai ke hal-hal yang seperti ini. Ya. Kemudian itu tadi ya, bersih badan, bersih ini di hari Jumat. Bahkan bagi yang sudah suami istri itu sunnah ya, berhubungan suami istri di malam Jumat atau hari Jumat. Mohon maaf ya yang belum. Sian amat. Alhamdulillah, kata sebentar lagi. Amin. Ya, itu sunnah. Jadi hari Jumat, saya juga bingung ya, kenapa kok tiba-tiba saja Indonesia ini hari besarnya hari Minggu, ya, bukan hari Jumat. Di Arab, di Mesir ya, di Jazirah Arab lah, itu namanya hari besar itu hari Jumat. Nggak adil dong. Harusnya kan hari rayanya orang Islam itu hari Jumat. Kenapa nggak libur? Ya, alhamdulillah Ustadz selama 6 tahun di pesantren ya, itu liburnya hari Jumat, hari Ahad yang masuk. Ya, masuk. Hari Ahad tuh masuk, hari Minggu tuh masuk. Jadi liburnya hari Jumat. Ketika Ustadz di di Saudi juga begitu ya. Ketika di Saudi liburnya juga hari besarnya itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Seharusnya kita demo nih ke menteri apa ya berarti ya? Menteri apa tuh yang harusnya diganti deh, jangan hari Ahad. Kenapa hari Minggu liburnya? Ya, karena orang Kristen sembahyangnya hari Minggu. Alasannya itu. Lah, orang Islam harusnya hari Jumat. Iya dong. Tapi masuk. Mayoritas Indonesia hari. Orang apa? Coba bisa kalah. Sekolah. Iya. Sekolah harusnya ya hari Jumat. Ya, bukan hari Ahad. Bahkan sekarang Sabtu Ahad. Harusnya Jumat Sabtu kalau mau. Hari Ahad itu hari pertama sebetulnya. Kalau dalam Islam itu Ahad itu berarti kan satu. Hari pertama itu bukan hari Senin. Isnin itu hari kedua. Hari pertama hari Ahad, hari pertama. Tapi kita kan karena ngormatin katanya. Karena hari Minggunya disebut hari Minggu, bukan hari Ahad. Coba hari Minggunya disebut hari Ahad, hari pertama. Ya, bukan I love Monday lagi. Ya. I love Ahad. Ya. Jadi ini banyak keberkahan. Orang yang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersiap-siap untuk ibadah di hari Jumat dan datang ke masjid di awal waktu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah kabulkan doa-doanya. Itu subhanallah. Ya, banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita lakukan ya di hari Jumat. Itu ya, sunnah-sunnahnya jangan lupa. Ustadz Syafiq, sini Ustadz Syafiq. Kiai Haji Syafiq Zain Amrullah. Wih, cakep banget tuh namanya. Ya, beda sama Taufik Prayitno, no-nya. Tapi walau bagaimanapun itu nama yang terbaik. Ya. Prayitno itu ada artinya wis, bukan sembarang nama. Pra, anak pertama, pra itu kan pertama, ya kan? Yit, bukan pahit. Nama pendek dari ibu Yeyet.
panggilannya Yit waktu kecil. No. Tidak pahit. Tidak baik. No itu bapak aku itu jenenge Sabtono. No-nya itu jadi taufik, petunjuk anak pertama untuk Yayet dan Tono. Wede. Subhanallah, itu nyari-nyari aja tuh artinya. Buatan Kalau orang tua juga nggak tahu juga jadi begitu, buatan sendiri. Cari-cari dah. Alhamdulillah. Kalau ada pepatah apalah arti sebuah nama, nama itu sangat berarti, ya. Jangan sampai ente punya anak, ya, namanya Abdul Sakor. Artinya anak keraknya neraka. Bagus Abdul Sakor, bagus. Artinya keraknya neraka. Ya Allah itu. Ya enggak? Sakor itu kan keraknya neraka. Ya, Abdul Sakor, ya. Atau nama-nama yang nggak enak banget didengar, ya. Nama kalian Michelle, Michael, ya orang Betawi namanya Michael, agak pantas bisa. kalau betek. Ya. Tapi nama-nama sekarang kebanyakan Islam, ya. Kalau orang-orang dulu kan lucu-lucu namanya. Ada Garot, ya. Toing, Garot. Ya. Ada apa lagi? Toing, ada macam-macam tuh. Kalau orang Betawi, kadang-kadang Ustaz baca ini ketawa sendiri. Ini beneran namanya apa enggak sih gitu. Ya. Pokoknya gitu, ya. Kadang-kadang namanya bagus, panggilannya beda, ya. Fatimah Az-Zahra, panggilannya Ime. Ada lagi nih Yusuf Ucup. panggilan juga, ya. Jinat. Iya, itu Jinat kan. Nama asli siapa itu? Nggak ada yang tahu. Namanya itu Maimunah apa begitu? Tanya Bang itu dah. Saya aja masih bingung kok Ustaz. Tanya Nama saya. dong. Nama Namanya saya Nurul. Panggilannya Nunu. Nunu. Iya masih ada lah, Nunu juga tuh. Masih ada itu. Tapi kan nyambungnya kemana? Belakangnya. Kasih. Jadi kalau kasih nama Abdurrahman, kenapa? Jumbo. Ini ada apa di balik Abdurrahman? Kenapa dibilang Jumbo? Kalau badannya gendut, jumbo pantes. Dia masih kecil senang main ikan jumbo kali. Siapa? Dante. Ya. Bukannya Danta. Itu ya. Jadi apa namanya? Nama itu kalau nanti buat apa? Nama anak itu yang benar-benar, ya. Kayak Ustadz, nama anak-anak Ustadz itu penuh dengan doa. Gaida Hilwa Latifah, ya. Haikal Amru Syakif, Gaida Ala Mumtaziyah. Terus yang keempat tuh si boy, namanya Syafiq Zain Amrullah. Oh, itu nama-nama yang penuh dengan doa. Nama itu adalah doa. Ya kalau wis namanya Aswis, ya wis. Tanya Aswis. Iku artinya opo? Mahal. Larang nek mahal itu. Aswis tuh. Ya. Larang nek mahal itu. Hah? Aswis. Oh ya. Kirain nama ibunya As bukan? Enggak As lagi. bukan? Pas lahir lagi main kartu keluarnya As. Aswis. Lagi main poker. Ya. Itu alhamdulillah. Jadi nama kalian, tapi ada pernah seorang sahabat yang protes dengan namanya. Itu tadi. Jadi hak seorang anak salah satunya adalah diberikan nama yang baik, itu hak seorang anak. Nah, ini ada seorang anak muda yang protes kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar,
ayahku memberi aku nama Abdus Sakor tadi. Ya, hamba keraknya api neraka. Dia protes. Iya, wah ini ayah kamu sudah melanggar haknya gitu ya. Sudah melanggar haknya. Jadi diganti akhirnya seperti itu. Baik, harus diperhatikan ya, harus diperhatikan ketika sudah mulai hari Jumat, siap-siaplah untuk menampilkan kesolehan yang luar biasa, karena di hari Jumat itu di mana doa dikabulkan ya, kemudian juga ibadah kita diberikan keberkahan yang lebih oleh Allah. Jadi ketika mulai hari Jumat itu dimulai dengan hari yang paling baik ya, seperti itu. Berkenaan dengan kondisi kita ya saat ini, bahwasannya banyak saudara-saudari kita yang ditimpa musibah banjir, ditimpa musibah banjir ya. Tahu nggak kaum Nabi siapa yang ditimpa banjir? Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu ditimpa banjir besar. Bahkan anaknya Nabi Nuh siapa namanya? Kan'an. Kan'an itu jangan dinamain Kan'an juga ya. Ada Kan'an, ada Qiranya. Kan'an. Ya. Ketika air sudah sampai ke setengah gunung, dipanggil sama Nabi Nuh, "Wahai ya ibni irkam ma'ana." Wahai anakku, naiklah bersamaku. Tapi apa? Wahai ayah, aku akan naik gunung sampai ke puncak yang paling tinggi. Akhirnya anaknya pun hanyut ya. Dan kapal Nabi Nuh itu ada ya. Ada di mana tuh? Kalau nggak salah di Turki ya. Di gunung apa itu? Menurut ahli itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Ya bayangin aja kapal Nabi Nuh, orang-orangnya gede, bisa muat gajah, segede apa itu kapal Nabi Nuh? Bahtera Nuh itu besar banget itu, ya. Ternak apa segala macam. Zaman dulu gitu, Nabi Nuh buat kapal sendiri, subhanallah, hebat banget. Nah itu gara-gara umatnya Nabi Nuh itu ingkar, menyekutukan Allah ya, berbuat syirik. Nah kira-kira banjir di Jakarta ini gimana? Coba Ustadz pengen tahu nih ya, seandainya ente siapa namanya, lupa mulu main teh, Iwan ya? Irfan, seandainya kamu jadi gubernur DKI, apa yang akan kamu lakukan untuk menanggulangi banjir? Saya manusia dan alam. Kembali kepada manusia dan alam. Lebih spesifik mungkin, Pak Gubernur? Iya, hidup keduanya merasa seimbang. Iya gimana? Aja jelas. Konkretnya gimana? Ya, Jangan simple aja. Pak Jokowi. Kalau misalnya sekarang nih kita bangun, udah tahu tuh wilayah peta DKI Jakarta, resapan ya, dari Bogor air turun ke Jakarta sampai ke Teluk, udah siklus tuh ya. Nggak ada air di Bogor pun, kalau hujan di Jakarta aja udah banjir, apalagi kalau bisa turun di Bogor. Jadi wilayah kotanya harusnya bukan buat pembangunan, dibikin pembangunan, nggak boleh gitu. Jadi artinya bangunan-bangunan itu dihancurin aja semua. bukan dihancurin, ada maksudnya boleh, cuman ada yang sesuatu yang zona yang nggak boleh. Oh gitu. Oh, jadi tata ruang kotanya benar. Iya. Kalau kotanya bener. Gitu ya. Masyarakatnya bang sekarang mah. Iya, masyarakatnya juga yang harus dibenahi. Wah, boleh juga nih. Menurut Anda gimana, Pak Wakil Gubernur? Ya, menurut saya sih masyarakatnya ini masih kurang mengetahui ya punya kesalahan apa yang menyebabkan Jakarta itu banjir. Iya. Seperti dia buang sampah sembarangan itu Buang kan sampah sembarangan. menyebabkan salah satunya Jakarta kebanjiran. Penyempitan sungai-sungai kali-kali Iya. itu menyebabkan banjir. Subhanallah.
Nih wakil Bupati Tangerang, insya Allah ya. Oh Tangerang juga aman. Iya. Coba teman-teman silakan. Bupati Serang, Ratu Atut. Coba, kalau menurut kamu apa yang menyebabkan nih Jakarta kebanjiran? Padahal Bang Benz zaman dulu udah menciptakan sebuah lagu, Jakarta kebanjiran di Bogor. Angin untuk Itu dari dulu berarti tuh Jakarta udah banjir. Zaman Benyamin masih muda, tuh lagu diciptain udah banjir tuh Jakarta. Kenapa kalau menurut kamu? Menurut saya sih tata ruang kotanya agak beres. Nggak beres. Harusnya gimana tata ruangnya? Beresin. Dan harusnya tata ruang kotanya itu sesuai. Sesuainya gimana menurut kamu? Yang sesuai itu gimana? Contohnya pembangunan gedung. Nah, Itu kan harus ada gorong-gorongnya gimana yang bagus. Harus ada resapan airnya juga. oh gitu. Iya. Jadi gedung-gedung itu memang harus memiliki gorong-gorong ya. Gorong-gorong yang memang untuk sirkulasi air. Ini kan langsung harusnya tuh gorong-gorong yang ada di semua gedung itu muaranya ke laut. Nah ini nggak tahu kemana, ke kali kali ya, gitu. Iya, cuman artinya tidak maksimal. Ada yang malah nggak sama sekali, nggak ada gorong-gorong, ya ke jalan aja, ke got, ya ke gorong-gorong itu. Jadi dia nggak gunakan itu. Ya ada pendapat yang lain mungkin, silakan. Kita ngomongin banjir minggu ini. Ini rusak baru. Ya, ya silakan. Oh boleh. Oh, ya. Gimana menurut kamu gimana? Jadi begini Pak Ustaz, ini bukan masalah di Jakartanya aja, tapi daerah-daerah satelitnya juga. Soalnya kan masalah banjir ini pertama dari hulu ya, dari puncaknya. Ya di daerah Bogor, sebagai istilahnya hulunya, sedangkan Jakarta hilir. Nah itu juga harus kerjasama juga dari pusat. Misalnya kayak daerah puncak aja sekarang, istilahnya daerah resapan itu menjadi nilai ya, jadi nggak ada resapan sehingga ya air nggak bisa masuk langsung ke das daerah sungai. Selanjutnya di wilayah DKI khususnya itu yang dari kota kota kan, ini Jakarta sudah salah dari awal pembentukan tata kotanya. Sudah berpikir ke proyeksi 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Cuma berpikir jangka pendeknya, oh pembangunan kayak gini aja, pembangunan yang penting ya tidak pembangunan luasan lingkungan di situ tidak ada. Nah, dan ini tuh akan meningkat. Waalaikumsalam. Ya, mungkin itu aja sih Pak. Mungkin caranya lagi ada lagi misalkan dari perumahan di sekitar aliran air atau aliran sungai itu kemudian dihancurin. Mau nggak mau harus mau. Iya. Iya, ini salah satu dari warga Kampung Pulau memberikan pendapat. Kampung Melayu. Iya, memang ya sekarang itu malah ada fenomena yang nggak bagus sebetulnya. Itu di pintu air Manggarai, ya, itu ada kasur. Jadi orang-orang tuh sekarang fenomena yang cukup aneh ya. Itu buang kasur bekasnya itu ke kali, buang lemari bekasnya ke kali, ya, buang elektroniknya ke kali. Jadi nyangkutnya di pintu air Manggarai, ya. Mau komen kali itu Pak? Ini mau komen biarin apa? Apa yo? Ya, juga ini bantaran kali tadi ya. Memang harusnya bantaran kali. Kenapa terjadi penyempitan sungai? Ya karena sebetulnya kan bantaran kali itu daerah pinggir kali itu tidak boleh dijadikan tempat tinggal, ya. Oh gitu. Yang dulu zaman Ustadz SD, ini kali Ciliwung di daerah Depok itu masih bersih,
bersih banget. Ustaz sering mandi, bahkan ada air terjun. Air terjunnya itu dari mata air ya, dari mata air. Ya kecil sih air terjun itu, tapi subhanallah, kayaknya bagus banget gitu ya. Banyak mata air. Jadi sekarang boro-boro pakai mandi kan gitu, udah jorok banget. Ya, ntar diberi mic kamu ya. Dia udah nggak sabar jadi ustadz katanya. Iya bang ya. Ya. Ada pendapat yang lain silakan dari angkotnya. Harus punya ini dong. Jadi jangan cuma memberikan yang pertama kenapa dan alasannya apa. Kemudian solusi banjir ke depan ini seperti apa. Tadi ada sumber daya manusianya memang harus dibenahi. Ada yang berpendapat, oh ini tata kotanya memang udah salah infrastrukturnya. Mungkin ada pendapat lain, Ahmad? Menurut Ahmad? Jangan gitu-gitu aja gimana maksudnya? Gitu-gitu. Hah? Iya. Nggak ada penghijauan. Masa depan Jakarta banjir, kayak bisa jadi lautan. Oh gitu, bisa tenggelam ya. Jadi memang kalau tidak mulai dari sekarang, dari kita ini nggak akan. Coba deh, mulai dari kita nih remaja masjid sadar akan kebersihan. Coba deh, budaya malu untuk membuang sampah sembarangan tuh dimulai dari sekecilnya tuh Safik tuh ya. Ustadz ngajarin ke Hilwa, ke anak-anak Ustadz, kalau punya sampah itu nyari tempat sampah. Nyari tempat sampah. Kalau nggak dapet tempat sampah, kalau memang itu bungkus makanan ya, itu dikantongin ya. Ustadz sering itu kalau nggak ada tempat sampah, Ustadz ngantongin sampah gitu ya. Sering. Wah nggak ada tempat sampah, ya udah kantongin aja ya. Kecuali yang mungkin sampah-sampah besar atau itu kita harus cari. Malu lah ya. Minimal tuh dari kita budaya malu. Coba deh, orang Indonesia bedanya sama orang di Jepang sana. Kalau habis makan itu yang dicari tempat sampah. Tapi kalau ini asal buang aja. Bahkan Ustaz kesel lagi, ini di motor nih, main buang sembarangan. Di mobil itu buang sembarangan. Itu gimana itu orang? Ya, nggak tahu malu banget gitu. Iya, tingkat kesadarannya gimana sih? Padahal kan seharusnya mayoritas negara Islam ya, mayoritas Indonesia ini kan orang Islam. Harusnya itu kebersihannya lebih bagus dari negara-negara kafir kayak di Jepang, kayak di Singapura. Ngeludah aja nggak boleh di Singapura, didenda. Ya, ngeludah sembarang nggak boleh. Ya, ngerokok di jalan itu nggak boleh. Ya, terus juga sama. Bahkan kemarin ada teman Ustadz ya, baru pulang dari Malaysia, dia backpacker ya, anak mahasiswa. Jadi benar-benar duit seadanya berenam gitu kan. Kan sekarang ke negara ASEAN kita nggak ada visa kan ya, cukup paspor aja. Paspor kita bisa kemana-mana. Yang penting bikin punya paspor, bisa beli tiket langsung bisa kemana-mana. ASEAN. Nah dia ke Malaysia. Karena backpacker nggak sanggup untuk membeli, nggak nyewa hotel ya. Akhirnya apa? Dia nyari terminal itu bersih banget. Bahkan kamar mandinya bisa untuk tidur. Dia cerita. Saking malunya karena ada yang gedor-gedor gitu nih. Jadi dimarahin gitu. Ini bukan tempat tidur, nih kamar mandi. Saking bersihnya. Coba itu. Iya. Malu gitu ya Allah. Ya kayak di Jepang gitu ya. Itu saking bersihnya. Ustaz juga pernah cerita, ada Ustaz Yusuf Mansur itu pengen tahu nyari sampah. Akhirnya ketemu tuh sampah. Nah, nih ada sampah di Jepang sampai difoto. Ternyata apa kata orang Jepang? Oh iya, mohon maaf Ustaz, tadi barusan orang-orang Indonesia pada ngumpul di situ. Jadi gara-gara ada orang Indonesia ngumpul sendiri, akhirnya jadi sampah di Jepang. Ya, itu. Harusnya Islam itu yang benar-benar seperti itu, tapi malah yang mempraktekkan orang-orang non Muslim ya. Jadi sekali lagi
Kalau Ustadz melihat dari sisi maaf ya, gubernur sekarang itu terlepas Ustadz bukan orang partai, tapi Ustadz mengkritisi nih gubernur Jakarta baru pertama kali merayakan Natal di dalam gereja. Ya baru sekarang. Ya. Kemudian dengan adanya Jakarta Night Festival, 2 tahun ini ya, itu Jakarta kebanjirannya parah. Tahun pertama Jakarta Night Festival di tahun baru itu HI, beneran HI itu banjiran. Ustadz waktu sebelum tahun baru kemarin tuh ngomong, ini sekarang ada lagi, nanti bencana apa lagi yang akan datang. Ustadz berpikir begitu, kejadian sekarang. Seharusnya kan katanya siklus 5 tahunan baru besar, sekarang nggak berhenti banjirnya, ya kan? Bahkan sampai meluas. Otista yang tadinya kagak banjir katanya jadi banjir. Ya, coba semuanya banjir. Kenapa? Ini salah satunya azab ataupun peringatan. Ya, coba malam baru dulu kayaknya lebih banyak. Dulu kayaknya gubernur yang bukan Yusuf ngedukung gubernur itu enggak ya. Kayaknya dulu tuh justru perayaan tahun barunya di Monas dengan zikir akbar, panggil habaib, kan gitu ya. Bener nggak? Bener loh. Gubernur dulu tuh ngerayain tahun barunya dan belum ada Jakarta Night Festival. Terakhir dia menjabat masih selalu ngerayain puncak tahun baru itu di Monas, dan itu zikir akbar bersama para habaib. Ya, sekarang boro-boro coba orang dianggap jingrak berapa miliar keluar untuk anggaran hura-hura, berapa ratus tanaman yang rusak, sampah berapa ton, kembang api yang dibakar. Dalam satu malam itu berapa triliun uang yang dibakar dalam bentuk kembang api di seluruh dunia. Di Jakarta, di Indonesia mungkin di Jakarta udah miliaran untuk kembang api, habis dibakar begitu saja. Ini bentuk kemubaziran. Ini kalau besok diadain lagi, waduh, harusnya, tapi nggak dievaluasi kali sampai ke arah situ, ya kan? Kan tambah parah ini banjir, ya. Katanya gampang ngurusin banjir, gampang. Ini enggak, ya, dengan sombongnya gitu, wakil gubernurnya ngomong gitu. Tenang aja, masalah banjir mas sebetulnya gampang bagi saya, kan gitu. Kayaknya songong banget ngomongnya itu kan, wakil gubernur. Ya, apaan coba sekarang kayak begini? Ya, itu. Jadi udah ngomongnya songong, nggak enakin banget ya, nggak ada tata keramanya. Ya orang Kristen sih gubernurnya. Ngerinya nih kalau Jokowi naik nanti, gubernur Jakarta dipimpin oleh non Muslim, ya Allah. Itu takutnya Jakarta tenggelam kalau itu terjadi. Ngeri kan, nauzubillah. Ya. Oleh karena itu, walau bagaimanapun di tengah musibah harus bersyukur. Ya. Bersyukur dalam arti apa? Apapun yang terjadi, ini merupakan bagian dari skenario Allah yang harus kita terima. Bagi mereka yang tertimpa musibah harus sabar. Masih ada keberkahan di balik musibah itu, ya. Pasti ada keberkahan. Dan kita yang melihat saudara-saudara kita yang seperti itu harus tergerak, ya, membantu. Islam itu orang beriman, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu kajinsin wahid, seperti badan yang satu. Kalau di sono kebanjiran, kesakitan, kita juga harus ngerasa, syukur lu mampus lu banjir, jangan begitu, nauzubillah. Ini ada Ustaz, dengar itu di mana, lagi di warteg, tapi syukur lu mampus lu banjiran. Astagfirullah, ngomong begitu itu bawa bapak. Coba itu. Ini kan kayak nggak pantas banget ya. Nah ini kalau kita enak-enak begini, di Kampung Polo, di mana itu Kampung Melayu, yang pokoknya ada kampung-kampung dah. Kampung apa lagi tuh? Kampung hutan untungnya kalah. Kalau kampung hutan Kelebu ya bagaimana itu Jakarta? Waduh, alhamdulillah Depok itu emang daerah. Depok tahu singkatannya? Depok, D-nya daerah, elit, pindahan orang kota. Yeah. Bisa kan? Iya. Apa tuh? Nyampein sesuatu. Sesuatu. Oh.
Ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengingatkan kembali nih, buat ngumpulin dana besok kita buat lokasi kampung-kampung Ba'da Asar ya, di masjid Jumat Ba'da Asar kita kumpul di masjid. Nanti mungkin sebagian Bang Fadil, Bang Peri jadi di jalan. Magam ya. Dan tujuan kita mau ke Kampung Pulo. Dan itu Ahad siang habis zuhur kita berangkat ke sana. Kalau itu sih mana? Kebetulan Ustaz tanggal 26 hari Ahad itu jadi ketua panitia Festival Nasional Indonesia. Jadi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa jalan. Nggak apa-apa jalan aja. Tetap jalan. Gimana tetap jalanin? Iya. Iya. Pokoknya Ahad siang habis zuhur kita berangkat ke Kampung Pulo. Nanti teknisnya gimana yang enaknya? Alhamdulillah barang-barang juga udah pada kumpul. Tinggal beli barang-barang yang lain. Ngeliat browsing di internet. Emang yang butuhin tuh obat-obatan, pampers, sama susu. Pokoknya itu yang penting kita beli, itu aja sih, banyakin. Kalau pakaian kita alhamdulillah udah numpuk di sini. Di dalam juga udah ada lagi. Cukup sekian informasi dari saya. Semoga apa-apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Lanjut lagi. Iya, tadi sekilas info dari ini ya. Biasa kalau TV One begitu kan. Jadi di jeda antara khutbah itu ada selingan dulu. Iya, kalau Ustadz boleh usul. Kalau usul jangan asal, kalau asal jangan usul. Supaya lebih maksimal lagi, itu anak-anak remaja Masjid Remata itu bikin posko banjir, ya, bikin spanduk di masjid, posko relawan banjir atau posko banjir, ya, bantuan banjir, ya, musibah banjir apalah nanti. Nah itu kalau bisa buat spanduk, jadi benar-benar serius, ya. Kemudian ada bergiliran dari teman-teman untuk jaga di posko banjir itu. Fungsinya apa? Untuk memaksimalkan jumlah bantuan, ya. Dan kalau bisa ada batas waktu, misalnya dari base, udah dari kapan ya? Oke, kita mulai misalnya dari kemarin sampai hari Ahad jam 12 tank itu akan ditutup, misalnya begitu. Atau mau diperpanjang lagi terserah, ya. Dan itu diumumkan di masyarakat, baik berupa surat. Nah di sini surat kalau bisa ditambahkan bantuan yang kami terima adalah gitu. Kami menerima bantuan dalam bentuk uang tunai, baju layak pakai, makanan bayi, pampers dan lain sebagainya, ya. Silakan bisa langsung bisa langsung disetorkan ke petugas kami atau langsung diserahkan ke posko banjir Remata di Masjid Nurul Taqwa, misalnya begitu. Sesuai dengan rapat kemarin, emang kita udah ngusulin kayak gitu Pak Ustadz. Tapi yang relawan nungguin ini kita nyari agak mungkin kebebannya pada kerja semua. Ya itu kadang-kadang kita ngambil pengalaman kemarin, jaga-jaga ini ntar ngandelin dia, nggak enak gitu kan. Ya kita inisiatif ambil pengalaman yang kita keliling, kumpul 20 orang, kita jalan ke RT 1, RT 2, RT 3. Nah sebelum itu emang Jumat nanti kita umumin dulu ke PRT. Ini surat udah disebar kemarin ke RT doang, ini yang ini. Ke RT doang? Ya, kalau yang ini surat izin saya mau ngasih. Nanti ada yang ngumumin di Jumatan bahwa nanti anak remaja masjid Ba'da Asar pada mintain dana ke rumah-rumahnya, begitu. Kalau hari Jumat baik masuk pada kerja? Ya kan yang di rumah. Yang sekolah paling, yang ada di rumah. Oh yang habis Ba'da Asar
Alhamdulillah sebagian ada. Coba dimaksimalkan lagi di hari Sabtunya juga, di hari Ahadnya juga. Takutnya ada yang memang emang nggak ada orang di rumah misalnya, dia tapi nggak apa-apa kalau makannya. Kemudian yang diperlukan itu kalau bisa makanannya bukan makanan yang mentah ya, karena sudah repot banget nggak di dapur umum. Jadi kalau bisa makanannya itu makanan matang sampai sana. Jadi bisa entah itu nanti bentuknya gimana. Sebelumnya ada surveyor dulu ya, tim advance-nya ke sana, set lihat lokasi mana yang mau kita santuni. Kemudian lihat ya, satu spot aja dulu. Mana nih, Kampung Pulau, Kampung Melayu atau mana? Itu harus benar-benar, jangan saya pas sono, mana ya? Nanti mana? Itu harus kita lihat kebutuhannya tuh apa saja yang memang benar-benar yang setahu Ustaz dari teman-teman yang sudah ke sana, itu yang benar-benar diperlukan itu masakannya jangan indomie begitu, tapi benar-benar mateng, karena dapur umum kebanjiran juga. Kalau bisa, entah itu ketika nanti misalnya udah mau berangkat nih, udah ada teman yang di spot sana, nah ini entah itu mungkin masak atau mungkin bisa di warung atau gimana yang nasi bungkus, hari cuma dia deket yang di daerah situ dia bawanya nggak ribet untuk seharian gitu dia ngasih kadang nggak mau pakai. Kemudian apa namanya, sosialisasi ini memang kalau bisa nggak sehari 2 hari satu-satu di ya. komisi. Artinya benar-benar terus-terusan. Kalau cuma ngandelin RT, ya RT ya cuma RT doang. Artinya nggak semua warga tahu. Nah ini gimana caranya? Ya. Nah, namanya RT juga kan mungkin wah nggak pas kumpul dengan warganya. Jadi selain nanti di masjid, mungkin ada entah itu pamflet ya atau brosur yang memang ditempel yang berwarna lah ya, ditempel di tempat-tempat yang biasa kumpul warga. Kan masih ada waktu nih sampai hari Ahad ya. Nah ini untuk memaksimalkan. Kalaupun misalnya begini, kan nggak ada yang bisa jaga ya. Mungkin di counternya Dayat misalnya bisa, kan Dayat standby terus di sana, itu bisa dimaksimalkan juga gitu. Artinya kan nggak mungkin gituan, mungkin sesekali aja. Nanti ada teman-teman yang mungkin pas ada luang waktu bisa nemenin Dayat gitu. Jadi nggak kemana-mana kan gitu. Mungkin seperti itu ya saran Ustaz. Ya teman ada posko ininya. Terus tadi ada rencana apa ke jalan-jalan maksudnya? Ngecek. Ya, partisipan itu yang lain pada bisa, terus yang lain juga ada yang bisa di depan masjid ini. Kita teknisnya habis itu kita mau buat posko lagi. Gimana? Gimana cara itu? Dibuat posko lagi pas di Sabtu minggunya itu. Ya kalau ada yang siap jaga ya nggak apa-apa. Jadi gini, pagi Supaya lo habis sholat Jumat tuh minta di sini. harus masuk sini. Nanti kita pada nyebar lagi. Lu bikin banner. Ya. Nah maksudnya nanti yang di sini pulang Jumatan ada kotak lagi. Iya nggak apa-apa sih. Kalau bisa sih diinformasikannya sebelum Jumat. Takutnya dibawa cuma buat romol doang. Itu buat di jalan orang kalau yang Jumat ini nanti kita yang Oh ini nih di sini. Kira di depan sini lah. Witku tadi habis buat romol. Kira. itu nanti kita rumah-rumah jangan boleh tergantung ya. Kamu Ramadan mintain gitu. Ya boleh. Ya karena mungkin ada warga kita yang mau nyumbang juga bingung nih mau kemana disembanginya gitu ya. Ya. Kalau uang udah berapa yang terkumpul? Uang baru berapa? Baru 70.000. 70.000. Baru Ya. Ya, jadi teman-teman juga gimana caranya kita ayo untuk bisa ini
partisipasi ya, berpartisipasi, menyumbang semampu kalian, semaksimal kalian yang bisa kalian. Itu ya. Iya, Pak Ustaz. Lokasi-lokasi mana yang sangat butuhkan. Terus jangan sampai juga ketika nanti kena deh. Masya Allah, ada apa ini? Masya Allah. Yang ulang tahun siapa ini? Saya, Pak Ustaz, saya. Kepagian ini. Ulang tahunnya besok. Ya. Ya. Ini ada apa ya? Mungkin Amar bisa menjelaskan apakah ini hadiah banjir atau gimana? Selamat ulang kepada Ustadz Taufik. Semoga pemberian anak-anak ini untuk semoga diterima ya pemberiannya. Mungkin ada sedikit mau yang disampaikan oleh Ustadz. Yang nyampein bunda kali bun. Aduh, masya Allah. Ya, ini apa ya? Makasih banget buat rekan-rekan sampai udah repot-repot apa namanya nyiapin kayak begini. Jadi mau nangis nih. Masya Allah. Ini lilinnya terlalu banyak ya. Iklan, korban iklan nih, korban Oh, gitu. iklan. Enggak, artinya 3 ini apa? Gak ada lilin lagi. Kirain ada suatu. Seadanya aja. lilin. Apakah 3 itu menandakan depannya umur Ustadz 3? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Ya, oh kata Hilwa umurnya 23. Ya. Terbalik, 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 terbalik. 23. Baru muda aja. 17. Ya. Balik ya. Oh, tanggal 23. Oh, ininya 2, ininya 3. Jadi 23 gitu ya. Bisa-bisa aja. Ya, Ustadz, jazakumullah khairan jaza ya. Sebetulnya tanpa seperti ini juga, padahal belum ulang tahun. Emang ulang tahun siapa ya? Oh iya, bukan sekarang, besok. Ya, alhamdulillah. Tiup dulu ini. Ya, alhamdulillah. Ya, doakan mudah-mudahan Ustadz selalu sehat ya. Sehat. Kemudian diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan limpahan ilmu ya, limpahan rezeki. Kemudian juga Allah senantiasa menjaga Ustadz dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga senantiasa bisa membimbing dan belajar bersama kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, mudah-mudahan kalian juga senantiasa diberikan keberkahan ya. Keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih banget ya. Udah perhatian kayak gini nih. Ini yang keberapa ini ya? Yang ke-53 Ustaz ya. Iya. Balikannya balik, balik, balik. Oh iya, maksudnya. Ya kalau menurut hitungan Arab sih 53. 35. Ya. Terus jadi gimana dilanjutin masalah banjir gimana?